Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Enang Safitri. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Lembaga pendidikan Islam dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan non-formal dan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan Islam non-formal antara lain: yang pertama, Kutab. Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Kutab atau maktab berasal dari kata katabah yang berarti menulis atau tempat menulis. Pada mulanya, pelaksanaan pembelajaran dilakukan di rumah guru yang bersangkutan. Yang diajarkannya ialah membaca dan menulis. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, diajarkan pula pembelajaran Al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam. 2. Pendidikan di istana. Pendidikan di istana berbeda dengan pendidikan yang berada di kutab, di mana di istana orang tua murid membuat rencana pembelajaran yang selaras dengan anaknya. 3. Toko kitab. Toko kitab tidak hanya sebagai tempat berjual beli saja, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya ulama, pujangga, dan ahli ilmu pengetahuan untuk berdiskusi, berdebat, maupun bertukar pikiran. 4. Rumah para ulama. Rumah para ulama dijadikan sebagai tempat belajar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 5. Majelis kesusteraan, yaitu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. 6. Badi'ah atau padang pasir, dusun tempat tinggal suku Badui. Badi'ah sebagai tempat mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni, serta mempelajari syair dan sastra Arab. 7. Rumah sakit. Pada masa dinasti Abbasiyah, yang mendirikan rumah sakit adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, yang memerintahkan Dr. Jibril bin Buhtaisu untuk mendirikan rumah sakit di Baghdad. Di sebelah rumah sakit ada perpustakaan dan bilik untuk mengajarkan ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan. 8. Perpustakaan. Perpustakaan menjadi tempat belajar serta sumber pengetahuan. Di antaranya ada perpustakaan Baitul Hikmah. Sedangkan lembaga pendidikan formal pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama ada Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk di kota Baghdad. Madrasah Nizamiyah merupakan madrasah terbesar dan madrasah terpenting. 2. Madrasah Nuruddin Zinki. Madrasah Nuruddin Zinki didirikan oleh Nuruddin Zinki di Damaskus. Adapun madrasah lain yang didirikan pada masa Al-Ayyubi adalah Madrasah Al-Muntansyiriyah. Dalam madrasah itu diajarkan ilmu Al-Quran, ilmu syariah, bahasa Arab, kedokteran, dan ilmu pasti. 3. Perguruan tinggi. Pada masa dinasti Abbasiyah ada 2 perguruan tinggi. Yang pertama, Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah didirikan pada masa Harun ar-Rasyid, kemudian diperbesar oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pada Baitul Hikmah bukan saja diajarkan ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, kimia, falak, dan lain-lain. Adapun guru besar Baitul Hikmah adalah Salam, seorang pengurai teori-teori ilmu pasti. Al-Khawarizmi, seorang pencipta ilmu aljabar. Dan Muhammad bin Musa bin Syakir, seorang ilmu bintang dan falak. 2.
Darul Ilmi di Kairo. Darul Ilmi didirikan oleh Al-Hakim Baimrillah Al-Fatimi di pinggir Sungai Nil. Dalam Darul Ilmi diajarkan ilmu agama, ilmu falak, ilmu kedokteran, dan berhitung. Demikian adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, baik lembaga formal maupun non-formal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.